Dua terdakwa kasus Menwa divonis 2 tahun penjara. Dua terdakwa kasus Diklat Menwa UNS, Faisal Puju Juliono dan Nanang Fahrizal Maulana divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 7 tahun penjara. Sidang kasus Menwa UNS berlangsung pada Senin 4 April 2022. Sidang tersebut beragendakan putusan terhadap dua terdakwa yaitu Faisal Puju Juliono dan Nanang Fahrizal Maulana. Dalam sidang itu, keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Suprapti dan anggota Lusius Sunarno serta Dwi Hananto di Pengadilan Negeri Solo. Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 7 tahun penjara. Dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta karena kealpaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Sementara Hakim anggota Lusius Sunarno usai persidangan menjelaskan hal yang memberatkan adalah kedua terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut. Selain itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dalam sidang putusan ini menyatakan untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Menyalahi ketentuan dari Perma juga masih belum dicabut, artinya masih berlaku, dan juga kita dengar hak dan kewajiban tetap tanpa mengurangi itu. Setelah ini prosesnya nanti seperti apa? Mungkin kesempatan waktu prosesnya nanti kita tinggal tunggu sikap dari terdakwa setelah konsultasi dengan PH ataupun juga dari penuntut umum. Jadi ini dalam waktu pikir-pikir 7 hari. Berarti kenanya pasal 359? 359. Bukan 351 enggak? Bukan. Pertimbangannya mungkin dari kronologi atau seperti apa? Saksi-saksi. Ya, yang jelas kita dari fakta kita memang tidak sependapat dengan dari penuntut umum karena ada kelalaian. Sebenarnya hal yang awal sudah bisa dicegah. Peran juga tadi kita singgung, peran dari komandan batalion dan mestinya juga yang bisa menentukan juga menentukan bisa lanjut atau tidak, seperti itu. Ini tetap kita tadi pikir-pikir karena kan saya juga tim, sehingga saya juga harus konsultasi dengan tim dan konsultasi dengan pimpinan apakah langkah selanjutnya apakah nanti akan menerima. Nanti kita putuskan bahwa 7 hari sebelum keberkekuatan hukum tetap putusan tersebut. Jadi kita nanti tetap konsultasi dulu dengan pimpinan seperti apa langkah-langkahnya, apakah nanti banding atau terima. Nanti ada sikap kita 7 hari ke depan. Ada perbedaan nggak Mas dari kejaksaan dengan hakim ini sendiri yang dinyatakan tadi? Ya, sangat mencolok karena mencoloknya maksudnya kita membuktikan 351 pembuktian tapi diputus oleh Majelis Hakim keyakinannya mungkin 359 kita tuntut 7 tahun divonis 2 tahun ya, tapi itu semua kan kewenangan dari hakim, kita juga tidak bisa tapi kita punya upaya hukum. Nanti tetap saya konsultasi dulu dengan pimpinan apakah ini menerima atau banding nanti ke depannya. Pada prinsipnya kita menghormati putusan hakim, kita menghormati apa yang telah diputuskan, menghormati due process of law gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian untuk putusannya nanti kita masih pikir-pikir tadi kita sampaikan di persidangan, kita pikir-pikir terus kemudian nanti kita perlu berpikir dengan tenang apakah akan mengajukan banding atau tidak. Prinsipnya seperti itu.